Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang damai, tenang, dalam kondisi yang bisa menghadapi situasi yang memang beraneka ragam. Meskipun kita harus jujur, kita harus sadari bahwa kita melihat problem itu pasti ada, tapi kita memiliki kesiapan mental untuk menghadapi semuanya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan sesi kita untuk terus kita memotivasi diri kita sendiri, memberikan suplai nutrisi, memberikan gizi yang terbaik untuk pikiran kita, untuk perasaan kita, untuk mental kita. Karena itu sama pentingnya dengan nutrisi gizi yang kita makan. Selama setidaknya dalam satu hari itu 3 kali sehari. Itu sama. Nah, oleh karena itu, kita juga membuat konten seperti ini setiap hari jam 11. Jadi silakan subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan nutrisi-nutrisi yang positif. Dan silakan seperti halnya setiap hari kita melakukan afirmasi, kita melakukan meyakinkan diri sendiri bahwa kita akan bersyukur. Kita mengucapkan alhamdulillah. Misalnya, alhamdulillah hutang kita sudah lunas, alhamdulillah sudah bisa membeli rumah, bisa membeli mobil. Jadi bukan hanya mudah-mudahan, bukan hanya semoga, tapi ketika kita sedang berbicara dengan diri sendiri, maka kita melakukan afirmasi betul-betul seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Rasanya akan berbeda teman-teman sekalian. Nah, kita akan melanjutkan karena memang setiap hari kita akan melakukan afirmasi tersebut. Nah, kemudian kali ini kita akan membahas hal yang juga sangat penting, bagaimana kita memang merancang bahwa setidaknya 40 hari ini ke depan kita akan melakukan hal yang seperti ini dan kita akan merasakan, lihat, kita akan menjadi orang yang benar-benar berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar baru. Lebih baru dari situasi sebelumnya. Lebih tenang, lebih dewasa, lebih damai, lebih bahagia. Karena kita memancarkan frekuensi positif yang sangat-sangat besar. Seperti konten-konten sebelumnya, kita itu setiap hari memiliki waktu 15 jam. Kita tidak mengatakan 24 jam ya, karena 9 jam itu asumsi untuk kita istirahat dan keperluan yang lainnya. Kita memiliki waktu 15 jam. Dan rata-rata setiap umat manusia di seluruh dunia itu memiliki waktu kurang lebih 15 jam untuk melakukan apapun. Untuk melakukan aktualisasi potensi yang ada, seluruh yang ada dalam dirinya. Nah, oleh karena kita memang setiap kita memiliki waktu 15 jam dalam sehari dan kita memiliki 365 hari dalam setahun. Artinya sungguhnya kalau satu hari adalah satu kesempatan, maka kita sungguhnya dalam setahun itu memiliki 365 kesempatan, 365 peluang, 365 ketika kita kesempatan, ketika kita gagal, maka kita bisa bangkit lagi. Ketika kita tidak berhasil, maka kita bisa bangkit lagi. Jadi seperti itu yang memang terus kita lakukan. Nah, oleh karena kita membutuhkan afirmasi, kita membutuhkan komunikasi yang baik dengan diri kita, maka kita harus melakukan perencanaan. Apa sih afirmasi yang harus saya ucapkan? Jadi afirmasi ini sangat-sangat beragam, sangat-sangat berbeda, banyak ya, tergantung apa yang memang secara umum ingin kita selesaikan problemnya. Ada mungkin problem keuangan, ada mungkin problem kesehatan, ada mungkin problem jodoh, ada mungkin problem pendidikan atau studi. Jadi kita memang, walaupun doa kita, tentu saja doa kita banyak, tapi kita memang harus pilih setidaknya satu saja agar kita sangat-sangat fokus ya, agar kita sangat-sangat bisa tertuju apa yang memang kita inginkan. Dan kita akan mengulang-ulang tersebut dan kita akan menguatkan diri kita sehingga kita betul-betul akan melihat hasilnya ya. Terkadang kita karena terlalu banyak keinginan, karena terlalu banyak hal yang memang akan kita selesaikan dalam satu waktu, memang agak cukup berat ya, cukup sulit. Tapi ketika kita fokus, oh masalah saya itu secara umum muaranya di sini. Mayoritas itu muaranya tentang ini. Maka kita akan lebih fokus dengan penyelesaian problem kita. Setidaknya lebih dari 50%. Itu kan artinya mayoritas ya. Lebih dari 50% problem kita itu bisa tuntas. Ini akan sangat-sangat terang sekali teman-teman.
Jadi coba lihat problem kita itu apa. Ada yang mungkin problem tidak bisa tenang atau mungkin selalu gelisah. Itu juga problem. Ada yang mungkin problem tidak tahu harus ngapain. Secara umum misalnya kehidupannya baik, tapi tidak tahu harus ngapain ke depan itu mau apa. Jadi kita harus fokuskan problem. Kalau misalkan kayak problem finansial itu malah sangat-sangat fokus ya, dan secara umum barangkali mungkin cukup banyak orang yang punya problem finansial dan itu sangat-sangat wajar. Nah, oke, setelah teman-teman sudah fokuskan problem apa, kemudian teman-teman akan melakukan, atau kalau kemarin kita ajarkan ya, kita mengganti kata-kata mudah-mudahan atau semoga ketika kita berbicara dengan diri sendiri, kita menggantinya dengan kata-kata alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, berterima kasih. Pada intinya kita berterima kasih kepada Tuhan, kepada Allah, karena kita telah dimampukan untuk mencapai apa yang kita harapkan. Alhamdulillah, saya sudah lunas semua hutang piutang, sudah tidak ada lagi hutang piutang. Saya sudah terbebas dari hutang piutang. Nah, maka ini diucapkan, kemudian dirasakan, diucapkan, dirasakan. Kita berbicara dengan diri sendiri. Baik itu kita suarakan, ataupun kita tulis, atau mungkin kata-kata itu kita tempel di kamar kita, atau jangan lupa setelah subscribe, kemudian tulis kata-kata afirmasi itu di kolom komentar di bawah. Dan itu kita lakukan setiap hari ya. Harus setiap hari. Jangan putus. Karena memang ketika kita berbicara dengan diri sendiri itu memang tidak boleh ada jeda. Kalau ada jeda gimana? Ya sambung lagi. Jadi terus kita afirmasi, kita lakukan. Makanya oleh karena itu sehari itu kita bisa melakukan lebih dari sekali agar setidaknya sehari itu ada satu waktu di mana kita meluangkan waktu 1-2 menit untuk merasakan itu. Jadi ketika kita menyampaikan itu, maka perasaan kita akan berubah. Maka kita akan memiliki situasi mental yang berubah. Dan itu sangat mempengaruhi, setelah itu kita lebih ringan, lebih rileks, kemudian ide-ide segar muncul, kita akan tahu harus ngapain, kita tahu harus menghubungi siapa, kita tahu harus kemana, kita akan menyegarakan. Jadi itu kita akan melihat aksi-aksi selanjutnya. Kalau, wah mas, setelah saya afirmasi, saya masih belum merasakan apa-apa. Ya artinya kita belum memaknai, belum memahami afirmasi yang semestinya kita lakukan. Jadi metodologi ini tidak sembarang metodologi ya, ini tidak sembarang ilmu. Kita harus melakukannya dengan meningkatkan keyakinan, menumbuhkan keyakinan. Oke, tentu secara umum kita tidak terlalu yakin. Apa sih itu afirmasi? Apa sih itu law of attraction? Kenapa sih kita harus melakukan memilih hal-hal yang positif dan meninggalkan hal-hal negatif? Kenapa sih kita harus menuju ke kesuksesan, kekayaan, dan kita harus meninggalkan kemiskinan? Kenapa sih kita harus melakukan itu? Nah, kalau kita memang masih bertanya-tanya seperti itu, tidak apa-apa. Kita memang harus jujur apa adanya dan kita mempelajari, kita belajar terus kenapa kita harus sukses, kenapa kita harus menjadi bermanfaat bagi orang lain, apa sih enaknya bermanfaat, apa sih enaknya sukses secara finansial, sukses secara sosial, apa sih enaknya, apa sih pentingnya. Jadi kita memang harus terus bertanya seperti itu. Itu adalah dialog antara diri kita dengan diri kita sendiri. Jadi terus kita lakukan itu. Nah kemudian selanjutnya kita harus mengetahui syarat selanjutnya. Nah syarat ini sangat penting. Kenapa? Karena syarat selanjutnya adalah kita tidak boleh dan tidak perlu untuk mempertanyakan kepada diri sendiri waktunya kapan dan dengan cara apa. Jadi ketika kita sudah melangkah maju, ketika kita sudah meyakinkan diri sendiri untuk kita bersyukur, kita berterima kasih, kita alhamdulillah, mengatakan seperti itu, kita sudah lunas hutangnya, kita sudah terbeli semua yang kita inginkan, kita sudah selesai semua masalah. Jangan lagi kita malah kembali lagi ke, masalahnya kan belum selesai, kan ini kan nanti kapan waktunya, kemudian saya harus ngapain. Jangan seperti itu. Artinya kita belum bisa memaknai ilmu ini dengan seutuhnya. Mas, ketika kita masih seperti itu gimana? Nggak apa-apa. Itu namanya adalah kita memang baru pertama, baru awal-awal ya. Kita memang baru beradaptasi dengan harapan kita, dengan keinginan kita. Jadi nanti akan kita lihat ya,
saya sebenarnya punya banyak sekali cerita tentang ini, baik itu saya sendiri, orang-orang terdekat saya, itu menceritakan hal-hal yang memang ketika dirunut benang merahnya itu senada dengan hal seperti ini. Oh, ternyata bisa seperti itu ya, sangat bisa. Jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya, itu mereka itu benang merahnya adalah orang-orang yang sangat yakin dengan dirinya sendiri. Dia sangat berterima kasih dengan dirinya sendiri. Dia tidak meragukan dirinya sendiri. Dia meninggalkan hal-hal buruk yang ada dalam dirinya sendiri. Karena hal-hal yang buruk itu ada. Pasti ada. Setiap manusia itu pasti ada hal buruk. Tapi lebih banyak fokus kepada hal-hal yang positif. Lebih banyak fokus terhadap hal-hal yang memang baik, bermanfaat untuk dirinya.